Ya teman-teman, kembali ke sama saya. Di sini saya akan merakit PC lagi yang dimana hampir sama dengan yang sebelumnya. Di sini saya menggunakan Core i3 10105F dan juga mobonya yang serinya B dan juga power supply-nya yang juga agak tinggi 500 watt dan VGA-nya di sini. Dan nanti saya akan kasih tahu aja part-partnya seperti apa satu-satunya ini yang dimana ini adalah PC untuk gaming, untuk upgradable ke depannya dengan harga 6 juta lebih sedikit lah, bisa dibilang seperti itu. Yang dimana ini dari video ini yaitu upgradable dari segi part-partnya, karena VGA-nya itu pada naik semua, jadinya pakai GTX 750 di sini dulu. Dan mobilnya B460 support sampai Core FF maupun Core i7 karena serinya B ya, B460. Sebelum saya lanjutkan apa aja part-partnya di sini dan juga merakitnya, jangan lupa klik subscribe teman-teman pojok kanan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu dan kita lanjut saja untuk yang pertama. Yang pertama saya menggunakan ini Core i3 10105F, bukan yang 10100F ya, karena terpaut 0,1 GHz saja dengan harga yang kurang lebih sama lah. Kalau yang ini harganya 1.450.000 yang ada boxnya ya. Kalau yang tidak ada boxnya dia itu lebih murah, tapi saya mencarinya yang ada boxnya aja. Ya karena ini juga pesanan, jadinya saya pilih yang ada boxnya, hanya terpaut 50.000 lah kurang lebih seperti itu. Jadi ini lebih rekomen. Dan mempunyai 4 core 8 thread untuk editing dan juga gaming masih sangat cukup kalau yang ini Core i3 nya lah. Daripada Core i3 nya yang seri Gen 9 dia itu 4 core 4 thread, kalau yang ini Gen 10 4 core 8 thread itu lebih penting. Selanjutnya saya menggunakan Mobo ini MSI B460 yang dimana harganya sangat murah sekali, 1,2 juta lah bisa dibilang seperti itu. Di sini dia tuh ya rekomen sih kalau menurutku dengan harga yang murah dan juga yang dimana dia tuh sudah ada M.2 heatsinknya supaya mendinginkan M.2 kalian, dan juga di sini slotnya cuma 2 untuk RAM-nya dan juga ada debug LED-nya. Jika ada kesalahan nanti akan kelihatan. Ya ini sangat rekomen sih kalau menurutku dengan harga murah 1,2 juta ya. Mobilnya ini MSI B460M Pro. Selanjutnya saya menggunakan RAM. RAM saya menggunakan 2x4GB ini ya, Gale Evo Potenza yang dimana itu second. RAM-nya tidak ada di sini karena sudah saya pasang di sebelah sana lah, pokoknya di situ sudah saya pasang. Jadinya cuma bungkusnya aja nggak masalah. Ini second 2x4GB harganya 650.000. Kalau barunya sekitar 800 ribuan lah mungkin lah. Jadi lebih hemat beli yang second ya, karena garansinya itu lifetime untuk RAM-nya, jadinya aman lah. Selanjutnya saya menggunakan ini GTX 750 ya. Ada ininya. Ini dia tuh mereknya Manly ya. Kalau Manly itu asli, Manly Galar tuh seperti yang 1050 maupun 1060 dia itu juga ada yang dual fat, tapi yang ini GTX 750 mereknya Manly. Ini ori, bukan palsu ya. Ya, seperti ini aja. Harganya itu 1 juta. Tetapi di sini dia tuh portnya itu pakai DVI 2 dan juga satunya mini HDMI, bukan HDMI biasa yang besar ya, tapi mini. Maka dari itu saya itu memakai ini juga supaya bisa menyambung ke sini. Kebanyakan monitor dia itu menggunakan yang HDMI, maka dari itu saya pakai konverternya atau adapternya HDMI itu mini HDMI seperti ini. Murah sih, 10.000 lah bisa dibilang seperti itu. Tinggal tancapkan aja ke sini ya, tancap seperti ini udah jadi. Tinggal tancapkan ke kabel monitornya aja, udah jadilah seperti itu intinya. Karena emang di sini emang portnya itu susah-susah ya, seperti DVI ini ya, jadinya pakai yang mini HDMI dengan adapternya lah. Dan kita lanjutkan saja untuk ini. Saya menggunakan SSD PNG-nya ini. Ini sudah saya pasang ya, makanya barangnya ini nggak ada. Pokoknya PNG 256GB yang sangat rekomen dari segi suhunya. Suhu SSD-nya ini sangat dingin, di bawah 30 maupun di bawah 10 juga pernah. Saya juga pernah reviewnya di video sebelumnya itu PNG. Dengan harga 540.000 atau 550.000 untuk harganya ini sangat murah sih kalau yang ini. Daripada merek yang lainnya ya sama-sama sih, tapi dari segi suhunya dia tuh lebih bagus yang ini. Yang dimana ini nomor 1 dari segi suhunya kalau menurutku, sangat rekomen. Selanjutnya untuk hard disk saya menggunakan yang second aja sini. 500GB mereknya Seagate, ini harganya 160.000 ya, seperti ini aja barang second. Tapi sudah saya tes dia tuh 100% semua dari segi sentinelnya, jadinya aman. Selanjutnya saya menggunakan PC cooler yang dimana ini PC cooler GIX 4S yang banyak orang dicari karena ada RGB-nya dan juga harganya murah 210.000. Ini juga sangat rekomen lah, 4 pipa. Jika kita sandingkan dengan Core i3-nya ini sangat rekomen karena suhunya itu pasti di bawah 40 untuk idle-nya. Dan juga maksimalnya nanti Anda bisa lihat sendiri pada saat saya mereviewnya. Dan kita lanjutkan saja ke power supply. Saya menggunakan ini Aerocool 500 watt Power United yang dimana saya memakai ini karena harganya murah dan juga bagus. Dia tuh support sampai ke 1060 ya. Kalau menurutku sih maksimalnya ke 1060 aja atau 1650 super lah. Yang dimana menurutku ya, meskipun di VGA yang lebih tinggi dia itu bisa, tapi kalau menurutku standar aman di 1060 maupun 1650 super aja kalau menggunakan ini.
Kalau di sini kan pakai GTX 750. Ya sangat bisa sih karena ini juga tidak pakai power pin. Kalau misal kedepannya sudah normal untuk harga VGA-nya tinggal nambah aja 1650 Super, pakai ini masih sanggup. Jadinya upgradable lah. Selanjutnya saya menggunakan casing ini. Ini adalah casing VBR Panther ya, dimana harganya sangat murah sekali 340.000. Ini juga bagus sih karena memang di bagian depannya ini dia tuh ada rongga-rongganya. Tidak menempel seperti yang Armageddon TS 11100 atau 1100, aku juga lupa, pokoknya yang warnanya biru itu di bagian gambarnya dia tuh menempel semua. Kalau yang ini dia tuh tidak menempel di bagian kaca, di bagian depannya ada rongga-rongganya lah. Dan juga dia itu support sampai ATX, meskipun yang ini MATX tapi nggak masalah, masih bisa masuk. Dan juga ya longgar sih kalau menurutku ini, seperti itu aja. Selanjutnya yang terakhir saya menggunakan PC cooler yang langganan sih kalau yang ini ya, PC cooler FX123, dia itu harganya 40.000, RGB Rainbow ini ya. Rainbow-nya tidak memutar tapi hanya diam aja, stuck di sini aja untuk warnanya, jadinya seperti itu. Dan total dari semuanya yaitu sekitar 6 jutaan lebih sedikit, 6,2 atau 6,3, pokoknya harganya di sini aku juga lupa ya, pokoknya itulah harganya. Sangat rekomend untuk saat ini. Kalau ingin memakai yang Core i3 dan juga GTX 750 juga bisa sih yang di bawah 6 juta. Di video sebelumnya saya juga pernah mencobanya. Tapi kalau yang ini agak bagusan sedikit dari segi power supply-nya dan juga dari segi ini poponya dan PC cooler-nya lah. Seperti itu intinya aja. Dan kita akan lanjut saja untuk merakitnya dan juga mereview untuk gamingnya. Yuk. Dan untuk pengujian yang pertama yaitu saya booting Windows-nya, dimana saya menggunakan SSD NVMe PNY. Dan kita tunggu aja seberapa cepatnya. Dan dia mendapatkan 19 detik. Kalau menurutku sih ya terbilang ya, kalau standar SSD NVMe sih 15 detik ya. Tapi kalau yang ini 19 detik ya terbilang cepat, tapi kurang seperti yang standarnya NVMe lah. Jadinya ya nggak masalah juga sih, karena emang setiap PC itu beda-beda. Meskipun memakai merek yang sama, kadang ada yang 15 detik, ada yang 13 maupun 20. Ya seperti itulah. Dan selanjutnya kita tes di HD Sentinel untuk kesehatan SSD dan juga harddisknya. SSD 100% semua dari segi performa dan juga kesehatannya, dan suhunya 16 derajat. Ini emang ciri khasnya PNY sih, dia tuh emang selalu di bawah 30 maupun di bawah 20. Bisa menyentuh di bawah 10 juga sih, dulu saya pernah reviewnya. Dan selanjutnya untuk harddisknya dia tuh 100% semua, performa dan juga kesehatannya, dan juga suhunya 39 derajat. Terbilang agak panas maupun agak dingin tapi nggak masalah ya, maklum sih, barang second untuk harddisknya. Selanjutnya di Crystal Disk, yang dimana saya menggunakan SSD NVMe PNY, kita tes untuk kecepatannya membaca 1694 dan juga menulisnya 1130. Jika kita bandingkan dari segi website maupun dari segi bungkusnya, dia tuh kan up-to-nya 1700 dan juga menulisnya 1100. Kita bandingkan dari segi membacanya, dia tuh hanya terpaut 6 aja sih ya, kurang 6 lah, tapi nggak masalah, bisa dibilang sama lah. Dan juga dari segi membacanya 1130 ke 1100, dia tuh melebihi 30 ya. Jadinya ya bagus lah, sesuai dengan kriteria yang ada di bungkusnya maupun websitenya lah, sama seperti itu up-to-nya. Dan selanjutnya ke HP monitor, saya menggunakan PC cooler GIX 4S untuk mendinginkannya, Intel Core i3 10105F. Untuk suhu minimalnya dia itu 34 derajat dan juga maksimalnya 71 derajat. 34 derajat terbilang dingin sih, ya karena di bawah 35 derajat terbilang dingin, tetapi dari segi suhu maksimalnya 71 derajat, ini ya antara dingin dan juga panas ya standar ya, karena 70 derajat, di atasnya lebih sedikit lah. Mungkin gara-gara saya tesnya itu di siang hari, jadinya udaranya panas masuk, jadinya 71 derajat, tapi nggak masalah sih kalau menurutku, yang penting masih aman tidak sampai 80 derajat, yang dimana untuk suhu maksimalnya saya tes di CPU di Geekbench R15 5 kali berturut-turut. Selanjutnya di Geekbench R15, untuk skor CPU-nya, dia itu mendapatkan 913 CP. Dan juga OpenGL-nya mendapatkan 100 FPS, yang dimana saya menggunakan GTX 750 1GB DDR5. Selanjutnya untuk tes gaming ya, GTA 5. Di settingan 1080p dan juga normal, dia itu rata-ratanya mendapatkan 30 FPS. Kenapa cuma 30 FPS? Ya karena VGA-nya tersebut cuma 1GB. Kalau misal 2GB bisa sampai 60 FPS.
Kalau menurutku sih emang gamenya GTA 5 tersebut emang cenderung ke VGA-nya yang minimal 1 GB itu dapat 30 fps, kalau 2 GB mendapatkan 60 fps. Ya seperti itulah kalau saya coba di GTX 750 Ti. Dan selanjutnya dites di game Dota 2 yang dimana setting 1080p dan juga High plus Ultra. FPS-nya mendapatkan 116 fps. Ini sangat lancar banget, di atas 100 fps masih sangat enak atau nyaman lah untuk bermain game Dota 2. Di settingan rata kanan semua lah, seperti itu. Selanjutnya di game Valorant 1080p dan juga high, dia tuh FPS rata-ratanya mendapatkan 182 fps meskipun menggunakan GTX 750 yang biasa. Dia tuh bisa menyentuh 182 fps untuk rata-ratanya, jadinya sangat nyaman banget untuk bermain game ini. Selanjutnya game yang terakhir di Resident Evil 6 di benchmarknya 1080p dan juga low, FPS rata-ratanya itu mendapatkan 45 fps, jadinya ya masih terbilang agak nyaman sih kalau menurutku, karena masih di atas 30 fps. Kalau ingin 60 mungkin di 720p ya untuk bermain gamenya ini. Dan game yang lainnya seperti PUBG Steam maupun Apex Legends belum bisa saya tampilkan karena emang gamenya korup, jadinya saya harus download ulang. Dan selanjutnya kita ke dayanya, yang dimana untuk daya idle-nya, daya listriknya dia itu mendapatkan 29 watt. Terbilang sangat irit banget sih kalau yang ini. Dia itu tidak ngapa-ngapain di desktop, 29 watt. Selanjutnya untuk fullnya, pada saat saya main game di Valorant di 1080p dan juga high, dia itu 130 watt. Terbilang ya nggak terlalu banyak banget sih kalau menurutku, masih di bawah 150 watt, jadinya masih terbilang irit juga kalau yang ini. Dan kesimpulannya ini sangat rekomend sekali jika kalian mencari PC gaming yang dimana harganya 6 juta lebih sedikit. Emang di harga 6 juta itu kurang lebih lah, kurang lebih bisa kurang bisa lebih, dia itu bisa mendapatkan Core i3 10105 dan juga GTX 750 untuk bermain game. Kalau kalian cenderung main game GTA 5, silahkan cari yang 2 GB aja untuk VRAM VGA-nya supaya lebih lancar lah. Kalau yang lainnya ya masih nggak masalah sih, tapi lebih baik yang 2 GB sih kalau buatku. Untuk yang 1 GB seperti yang tadi yang sudah saya review gamenya, dia itu sangat lancar semua, kecuali game GTA 5 aja yang dimana di stuck di 30 fps saja. Tetapi ini sangat rekomend sekali dan juga masih upgradable, maupun upgrade ke i5 maupun ke i7. Dan semua listnya ada di sini dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal Anda beli aja jika kalian sudah berminat, tinggal Anda klik di link di bawah. Kecuali kalau beberapa ada yang tidak ada, seperti contoh VGA-nya ya mungkin tidak ada sih. Ya seperti itu saja intinya. Dan sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mereka di PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC. Dan terima kasih sudah menonton.